Teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review tepat jam 5 lebih 2 menit. Pertandingan hari ini adalah AS Roma melawan Napoli yang dimainkan di Stadion Diego Armando Maradona. Secara head to head sih Napoli jauh lebih unggul di 3 musim terakhir, tetapi apakah benar dan juga penampilan Napoli musim ini jauh lebih bagus dibandingin AS Roma, tetapi apakah sebuah ini pertandingan yang berat sebelah? Dari pengamatan saya ya cukup berat sebelah, terutama pada saat Napoli berusaha menyerang, tetapi kalau dilihat head to head, lihat jalannya pertandingan selalu ya pertandingannya cukup ada saling menyerang dan saling bertahan. Secara umum Napoli pakai 4-3-3 di mana ya formasinya hampir sama kayak pertemuan pertama, hampir sama, di mana Victor Osimhen sebagai penyerang tengah dan salah satu target man, sedangkan Roma memakai masih sama 3-4-2-1. Tidak ada Zaniolo, dan memang Zaniolo memang akan pindah, tetapi ulasan saya untuk Zaniolo mungkin akan terjadi di minggu-minggu ini. Nah, yang jadi menarik di pertandingan ini adalah Roma yang memakai formasi 3-4-1 adalah menyerang. Dari menit pertama dia dapat bola dan langsung menyerang, langsung menekan. Hal itu berdampak dengan kemampuan Napoli jadi sedikit keteteran waktu berubah dari formasi menyerang menjadi bertahan. Gelandang bek tengahnya seringkali kedodoran waktu meladeni permainan cepat dari Roma, terlebih di sisi kanan, di sisi kiri pertahanan, di sisi kiri sayap Roma, baik itu bertahan menyerang, diisi oleh Spinazzola yang cukup jarang bermain, dan posisinya itu kan kemarin menggantikan Zigzag yang kemarin itu cedera jari tangan. Nah, jadi secara umum pertandingannya cukup berimbang di 20 menit awal tapi walaupun meskipun dalam catatan beberapa di menit 16 si Napoli jauh lebih unggul lebih dulu dengan umpan dari Carvajal yang kepada Victor Osimhen yang sempat dijaga dua pemain Spinazzola dan Ibanez, tetapi entah momennya tepat, Osimhen dengan sangat baik mencetak gol. Itu golnya keren banget. Nah, lepas dari babak menit 16, Napoli memang jauh lebih sering menyerang, tetapi Roma juga menyerang, tetapi sering kandas di back-backnya Napoli, ataupun kandas gara-gara momennya tidak tepat. Misalnya ada keterlambatan dari beberapa pemain Roma. Nah, hal 0-1 bertahan hingga babak pertama berakhir. Lanjut babak kedua, Roma melakukan satu perubahan dengan memasukkan Stefan El Shaarawy untuk menggantikan Spinazzola. Jauh lebih hidup, jauh lebih tektok bolanya lebih bagus, walaupun ya belum didapatkan momen yang benar-benar pas untuk mencetak gol. Seringkali momennya banyak ketersia-siaan, baik itu dari
Zalewski, Dybala, Tammy Abraham juga cukup sedikit kacau. Banyak tendangan melebar, banyak momen yang disia-siakan hingga pada menit ke 60-an Roma berhasil mencetak gol dengan lewat bukan 50-an, di menit di menit 75, bukan 60-an, di menit 75 Roma mendapatkan sebuah peluang. Memang Roma lebih banyak peluang di babak kedua itu melalui Stefan Al-Zarawi yang mendapatkan bola yang mantap di sisi kiri pertahanan Napoli, udah dimana posisinya sudah cukup sulit untuk kiper Napoli Merek untuk menahan bola. Sudut sempit itu mampu dimanfaatkan Stefan Al-Zarawi. Nah, permainan jadi cukup hidup karena Roma dan Napoli seri. Akhirnya yang mengesalkan itu adalah bagaimana di menit-menit akhir, di menit 86 atau 11 menit setelah mencetak gol, Roma kembali kebobolan lewat Giovanni Simone. Ini gol yang cukup bagus deh lakukan oleh Giovanni Simone karena dia mampu berhasil mengecoh Chris Smalling yang cukup bagus mengawal pertahanan Roma. Terkadang di mana dia langsung melepaskan tendangan cukup kencang di tengah, tepat di tengah gawang, sudut tengah di tengah gawang, yang membuat Louis Patricio tidak berkutik. Roma mendapatkan ketertinggalan, cukup melakukan beberapa pergantian pemain yang seperti Lorenzo Pellegrini digantikan Bove, Benjamin Tavorik menggantikan Nemanja Matic, ataupun Bryan Cristante menggantikan Zabalato. Tetapi ya di waktu meskipun dimasukkan 3 pemain yang bisa menjaga bola, menyola bola, itu memang momennya di menit-menit kritis sangat sulit untuk Roma mencetak gol. Terlebih Roma memang sedikit sulit untuk mencetak gol dari via bola mati. Jadi Napoli dikatakan unggul, ya memang unggul, menang. Seperti Mourinho karena katakan awal bahwa Napoli hampir pasti mendapatkan Scudetto. Tetapi apakah persaingan di posisi 2, posisi 3, 4, 5 sampai 7 akan berhenti sampai di sini? Masih akan panas. Jadi saya masih sedikit masih ada keoptimisan untuk mendapat 3 champion, baik itu dari klasmen maupun dari mungkin saja bisa menang Liga Eropa. Jadi cukup optimis karena jaraknya masih sedikit. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika suka silakan like dan subscribe, dan jika ada kritik silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada saran tulis di kolom komentar. Klik link Saweria jika ingin berinvestasi di link saya, di channel saya ini. Terima kasih.